Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat Al-Fusha TV Studio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita semua masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat sihah wal afiyah, lebih-lebih nikmat iman Islam, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan tanpa halangan satu apapun. Oleh karena itu, marilah kita semua untuk mensyukuri nikmat tersebut, kita gunakan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini dalam bulan suci Ramadan digunakan untuk hal-hal yang bersifat positif dan meninggalkan hal-hal yang bersifat negatif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk daripada Islam bagus seseorang mempunyai keislaman yang bagus, yaitu dia bisa meninggalkan hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Oleh karena itu, marilah di dalam bulan Ramadan ini kita gunakan waktu-waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, digunakan untuk amal-amal soleh, seperti halnya membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, dan juga meminta hajat ataupun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesempatan yang sangat mulia ini adalah kesempatan yang sangat berpotensi sekali untuk kita untuk bisa mendekatkan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Apabila hambaku bertanya tentang diriku, fa inni, maka sesungguhnya saya qaribun, itu adalah zat yang dekat kepada mereka semua. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Saya akan mengijabahi, akan mengijabah doa bagi orang yang meminta kepadaku. Maka marilah kita perbanyak di bulan Ramadan ini, kita berbanyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dalam masalah urusan hajat dunia ataupun hajat akhirat. Karena di bulan Ramadan adalah diterangkan dalam satu hadis, salatun haqqun 'alallahi alla yuradda lahum da'watas shaim hatta yuftir. Ada 3 golongan yang mana hak bagi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolak kepada 3 golongan tersebut, yaitu pertama, doa seorang yang menjalankan ibadah puasa sehingga dia nanti berbuka. Jadi ketika kita sudah masuk di bulan puasa, waktu subuh sampai nanti siang, terus sampai sore, sampai nanti kita berbuka, itu adalah sa'atul ijabah, waktu yang sangat berpotensi sekali doa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya waktu tersebut, marilah kita manfaatkan. Jangan kita gunakan waktu-waktu tersebut untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kita. Kemudian dalam masalah ijabah, jadi doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bagaimana Allah akan mengijabah doa tersebut?
Jadi banyak sekali dawuh-dawuh para ulama tentang masalah ijabah doa tersebut. Jadi umpamanya orang meminta supaya dikabulkan hajat dunia, dia meminta uangnya supaya banyak, meminta supaya hartanya banyak dan lain sebagainya, tapi ternyata dia tidak menemui dirinya itu mempunyai uang banyak atau harta banyak. Apakah dia termasuk orang yang tidak diijabah? Bukan seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa mengijabah doa, bukan juga sesuai realita yang harus persis apa yang dia minta, melainkan bisa dialokasikan kepada hal lain. Contoh, ketika seseorang diberi kesehatan, ketika dia diberi kesehatan, terus dia makan makanan yang kelihatannya nggak enak, tapi dia ketika makan tersebut ternyata merasakan enak, sedikit hartanya, tapi ketika makan dia merasa dengan lahap, dengan nikmat. Itu juga termasuk daripada ijabatu dakwah. Coba bayangkan, umpamanya seseorang dia mempunyai harta yang berkelimpangan, tapi dia dalam keadaan sakit, dan dia dalam hal tersebut itu mempunyai berkelimpangan harta tapi tidak bisa menikmatinya. Itu juga sama saja ketika dia dibandingkan dengan orang yang sehat dan tidak berharta, tapi nikmatnya lebih tinggi daripada orang yang sehat tersebut. Nah, inilah termasuk daripada ijabatu dakwah menurut ulama yang lain. Adapun menurut ulama yang lain, ijabatu dakwah diterangkan dalam kitab Tausyih, mengatakan bahwa ahli surga itu ketika mereka mendapatkan suatu kenikmatan atau mendapatkan suatu nikmat yang tidak merasa dia minta, mereka merasa kaget. Kenapa saya diberi ini padahal saya tidak meminta? Kemudian setelah ditelusuri, oh ternyata orang ini dulu di dunia telah meminta tapi belum diijabah, yaitu melainkan ijabahnya diakhirkan ketika dia sudah masuk surganya Gusti Allah. Jadi marilah jangan kita ketika merasa meminta kepada Allah kita belum diijabah, itu terus kita merasa putus asa, itu jangan. Karena sifat putus asa itu tidak diperbolehkan dimiliki oleh kita sebagai orang muslim. Kemudian dengan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga kita merealisasikan perintah yang mana telah difirmankan dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Ud'u, berdoalah kalian kepadaku, maka niscaya akan mengijabahi doa tersebut. Berarti ketika kita berdoa selain kita meminta hajat, itu kita juga melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena orang melaksanakan perintah Gusti Allah itu juga dihukumi ibadah. Maka dalam hadis lain diterangkan ad-du'a'u mukhul ibadah. Yang namanya doa itu adalah mukhul ibadah, sumsum daripada ibadah. Oleh karena itu, sahabat yang saya hormati, marilah dalam kesempatan hari ini jangan sampai kita gunakan kesempatan ini berlalu dengan sia-sia, karena kesempatan tidak mungkin saja tidak akan bisa datang kedua kalinya. Namun saya berdoa untuk saya dan sahabat semua, semoga kita untuk tahun kedepannya bisa untuk menjalankan ibadah puasa, bisa nanti untuk tahun terus dan terusnya untuk saling mengingatkan dan juga bertambah ibadah, bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Dari kami, apabila ada kekurangan khilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-afu minkum, billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.